Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Ribuan mahasiswa dari Aliansi Lampung memanggil gelar demo di DPRD. Ribuan mahasiswa menggelar aksi di halaman gedung DPRD Provinsi Lampung pada Kamis 15 September 2022. Aksi unjuk rasa gabungan dari Aliansi Lampung memanggil ini merupakan buntut dari kebijakan kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu. Juru bicara aksi Putra mengatakan, jika pada aksi kali ini mahasiswa menyampaikan 6 tuntutan. Putra mengatakan 6 tuntutan itu adalah menolak kenaikan harga BBM dan bahan pokok, menolak rancangan Undang-Undang KUHP, dan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu menurut transparansi dan melibatkan masyarakat dalam RUU Sisdiknas, menolak tegas tindakan represif petugas keamanan, serta menolak semua kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Putra mengatakan pihaknya ingin sebisa mungkin masa aksi bisa masuk ke gedung DPRD dengan tertib. Namun dikarenakan tak bisa masuk ke komplek kantor DPRD Lampung, mahasiswa pun melakukan aksi bakar ban bekas. Akhirnya, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumai menemui pengunjuk rasa. Pertemuan mediasi tersebut juga ikut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Husnunia Salim. Dalam mediasi yang disebut sebagai sidang rakyat tersebut, masa aksi mendesak Ketua DPRD Provinsi Lampung untuk menandatangani tuntutan aspirasi mereka. Mingrum mengatakan jika pihaknya akan menandatangani tuntutan masa aksi selagi sesuai prosedur. Bahkan menurutnya, legislatif dan eksekutif akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa sepanjang tuntutan sesuai prosedur. Setelah melakukan mediasi, Mingrum kemudian menandatangani surat tuntutan mahasiswa. Selanjutnya, masa aksi ini memberikan waktu 1 kali 24 jam agar DPRD Lampung menyampaikan tuntutannya ke pemerintah pusat. Apabila dalam 1 kali 24 jam tidak ditindaklanjuti, maka mahasiswa akan membawa aksi yang jauh lebih besar. Berita selanjutnya, seorang santri di pesisir barat tewas usai berkelahi sesama santri. Polsek Pesisir Tengah Polres Lampung Barat berhasil mengamankan RZ berusia 15 tahun, pelaku penganiayaan yang menyebabkan seorang santri di Pondok Pesantren Al-Falah Krui meninggal dunia pada Kamis 15 September 2022. Kasat Reskrim Polres Lampung Barat AKP M. Ari Satriawan mendampingi Kapolres Lampung Barat AKBP Heri Sugeng Priyanto membenarkan terduga pelaku sudah berhasil diamankan oleh Polsek Pesisir Tengah. Menurut Ari, motif terduga pelaku RZ tega membunuh DN yang berusia 17 tahun yang merupakan sesama santri dikarenakan rasa dendam. Pelaku merasa sakit hati ketika dihukum dengan ditegur dan dipukul akibat terlambat mengikuti pengajian. Menurut Ari, pelaku RZ dan korban DN merupakan santri di Pondok Pesantren Al-Falah, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat. Menurut Ari, peristiwa naas tersebut terjadi pada Kamis 15 September 2022 sekira pukul 00:20 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut diketahui berkat laporan dari warga dan setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian Polsek Pesisir Tengah langsung menuju tempat kejadian perkara sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Setelah sampai di TKP, pihaknya langsung mengamankan barang bukti dan meminta keterangan saksi-saksi.
Ari menuturkan, kronologi berawal dari pelaku RZ yang datang terlambat untuk mengikuti pengajian. Pada saat pengajian yang menjadi pengajar adalah korban DN. Karena RZ terlambat, maka korban DN menghukum dan menegurnya dengan cara memukul dan menyuruhnya agar tidak terlambat lagi. Kemudian setelah itu RZ merasa dendam dan tidak terima dikarenakan dipukul korban. Lalu tersangka RZ salin pakaian biasa dan pergi ke dapur serta mengambil senjata tajam yang diselipkan di bagian celana sebelah kirinya. Setelah itu tersangka RZ meminta temannya berinisial KR memanggil korban dan mengajak berkelahi. Kemudian korban DN langsung menyanggupinya dan sekira pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Tersangka RZ dan DN saling berhadap-hadapan di belakang masjid di pondok pesantren. Setelah itu keduanya terlibat perkelahian dan tiba-tiba saja RZ mengeluarkan senjata tajam serta menikam korban. Akibatnya korban mengalami luka di bagian bahu, kepala dan juga telinga. DN merupakan santri dari Pekon Sukanegeri Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat. Sementara tersangka RZ merupakan santri dari Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat. Setelah itu, RZ pergi dan melarikan diri hingga akhirnya berhasil ditangkap. Berita selanjutnya, mobil travel dan truk adu kambing di Jalinteng, Lampung Utara. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kabupaten Lampung Utara, tepatnya di depan kantor DPC PDIP Lampung Utara pada Kamis 15 September 2022 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan adu kambing terjadi antara mobil travel Suzuki EPVB dengan nomor polisi B8518AI yang melaju dari arah Bukit Kemuning menuju Kota Bumi dengan truk dengan nomor polisi BE8083XXS bermuatan dari arah sebaliknya. Diduga mobil Suzuki EPV akan menyalip kendaraan di depannya, namun ternyata ada truk yang melaju dari arah berlawanan. Akibat jarak yang sudah cukup dekat sehingga kedua pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan terjadilah kecelakaan tersebut. Berdasarkan pantauan dari Tribun Lampung, kedua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian depan. Suzuki EPV terlihat ringsek pada bagian depan kanan, sementara truk bumper bagian depan lepas, kemudian ringsek di bagian kanan depan. Kecelakaan juga sempat menyebabkan kemacetan akibat truk sempat berada di badan jalan lalu lintas Tengah Sumatera Lampung Utara, sementara Suzuki EPV berada di bahu jalan. Jahar selaku saksi mata menerangkan tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut. Untuk jumlah penumpang di Suzuki EPV berjumlah 5 orang berikut sopir, sedangkan truk ada sopir dan juga kenek. Adapun dua penumpang Suzuki EPV mengalami luka-luka, yakni seorang laki-laki dan perempuan. Warga pun langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Kasat Lantas Polres Lampung Utara, Ibtu Joni Charter mengatakan identitas pengemudi truk bernama Asep Irawan, warga Mekarwangi, Kelurahan Mandalah Urip, Kecamatan Jatiwaras, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedangkan keneknya yakni M. Muklis, warga Kampung Jati, Jati Uwung, Kabupaten Tanggerang, Banten. Kemudian untuk pengemudi Suzuki EPV bernama Sulistio berusia 42 tahun yang merupakan warga Dusun 4 Desa Jajaran Baru 2, Kecamatan Megang Sakti, Musiwaras. Untuk penumpang Suzuki EPV yakni Rasini, Sigit Kamseno, dan Putra merupakan warga Dusun 4 Jajaran Baru 2, Kecamatan Megang Sakti, Musiwaras. Lalu Solehan dan Alfa warga Marga Sakti, Kecamatan Muara Kelingi, Musiwaras. Untuk dua orang yang luka berat yakni Muklis dan Putra, sedangkan luka ringan dialami oleh Sulistio, Rasini, dan juga Alfa. Berita selanjutnya, KPK periksa 6 dekan Universitas Lampung di Mapolda Lampung terkait kasus Profesor Karomani.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa secara maraton 8 saksi tindak pidana korupsi yang menjerat ex-rektor Unila Profesor Karomani di Mapolda Lampung. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dihubungi Tribun Lampung pada Kamis 15 September 2022 melalui pesan WhatsApp mengatakan, hari ini dilakukan pemeriksaan saksi terkait penerimaan calon mahasiswa baru Universitas Lampung tahun 2022. Adapun yang dilakukan pemeriksaan di Polda Lampung yakni Triwidioko, staf pembantu Rektor 1 Universitas Lampung. Lalu Dekan Fakultas Kedokteran Profesor Dr. Diah Wulan Sumekar dan Dekan Fakultas Hukum M. Fakih. Kemudian Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Profesor Patuan Raja selaku Dekan Fakultas Teknik Helmi Fitriawan dan Dekan Fakultas Pertanian Profesor Irwan Sukribanua. Lalu dosen Mu'alimin serta Kepala Biro Perencanaan dan Humas Universitas Lampung Budi Utomo. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Profesor Irwan Sukribanua kepada Tribun Lampung mengatakan, pertanyaan yang dilontarkan kepadanya diantaranya terkait PMB dan apakah tahu atau tidak penyebab mantan Rektor Universitas Lampung Profesor Karomani terkait operasi tangkap tangan oleh KPK. Ia juga menjelaskan kalau di Faperta Universitas Lampung tidak ada permainan. Dirinya mengatakan ada puluhan pertanyaan yang diajukan padanya atau rinciannya sekitar 8 halaman. Irwan Sukri mengatakan ia memasuki Mapolda Lampung dari pukul 10 waktu Indonesia Barat dan baru selesai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan masih ada dekan lainnya sepertinya ada 7 orang lagi yang masih diperiksa. Adapun satu dekan yang tidak masuk daftar pada pemeriksaan namun diperiksa adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nairobi. Sehari sebelumnya, penyidik KPK periksa beberapa pejabat dekanat di kampus Universitas Lampung. Pejabat yang diperiksa diantaranya adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ida Nurhaida, Wakil Dekan 1 Dedi Hermawan, Wakil Dekan 2 Arif Sugiono, dan Wakil Dekan 3 Robi Cahyadi. Dari hasil penggeledahan Divisif Universitas Lampung, 5 penyidik dari lembaga anti rasuah tersebut membawa 2 koper, 2 tas ransel, dan 1 tas jinjing. Berdasarkan informasi, sebelumnya para penyidik KPK juga menyambangi fakultas lainnya, yakni FMIPA dan juga FKIP Universitas Lampung. Berita selanjutnya, BLT BBM untuk masyarakat cair di SOS Lambar salurkan secara bertahap. Penyaluran bantuan langsung tunai BBM oleh Disos Lampung Barat untuk masyarakat sudah bisa dicairkan. Tercatat sebanyak 27.848 keluarga penerima manfaat atau KPM di Lampung Barat akan menerima BLT BBM dari Disos Lampung Barat. Terkait penyaluran BLT BBM ini, Disos Lampung Barat mengatakan penyaluran dilakukan secara bertahap untuk tiap-tiap pekon pada masing-masing kecamatan. Menurut Kepala Dinas Sosial Lampung Barat, Jaimin, pada Kamis 15 September 2022, penyaluran bertahap dilakukan agar tidak terjadi penumpukan dan diharapkan proses penyaluran berlangsung dengan kondusif. Jaimin mengatakan masing-masing KPM akan menerima BLT BBM sebesar Rp300.000. Penyaluran terhitung dari Agustus hingga September dengan bantuan setiap bulannya sebesar Rp150.000. Diketahui penyaluran BLT BBM ini akan disalurkan melalui kantor pos di masing-masing kecamatan di daerah Lampung Barat. Untuk di Lampung Barat sendiri ada 4 kantor pos penyalur yang digunakan, yaitu kantor pos Kenali di Kecamatan Belalau, kantor pos Pajar Bulan Kecamatan Waitenong, kantor pos Sumberjaya di Kecamatan Sumberjaya, dan kantor pos Liwa di Kecamatan Balik Bukit. Berdasarkan pantauan dari Tribun Lampung, di kantor pos Liwa Kecamatan Balik Bukit, penyaluran BLT BBM ini sudah masuk ke dalam tahap ketiga. Bila ditotal jumlah penerima bantuan di Kecamatan Balik Bukit ada sekitar 2.036 orang.
Selain penyaluran BLT BBM, masyarakat juga menerima bantuan non-pangan atau BPNT untuk bulan September sebesar Rp200.000. Jika dijumlahkan dengan BLT BBM, maka masyarakat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Diketahui total anggaran yang disiapkan di Sos Lampung Barat yakni sebesar Rp13,9 miliar. Berita selanjutnya, promo Sneaker Day di Adidas MBK diskon 30% untuk sepatu dan sandal. Adidas Mall Bumi Kedaton kembali menggulirkan promo untuk semua pelanggan setianya. Kepala Toko Adidas Mall Bumi Kedaton, Peggy Surya Pratama mengatakan, promo kali ini bertema Sneakers Day dan promonya berlaku dari tanggal 10 hingga 18 September 2022. Dalam promo Sneaker Days kali ini, dalam promo Sneaker Day Adidas Mall Bumi Kedaton memberikan diskon sebesar 30%. Berlaku untuk beberapa item sepatu dan sandal pria maupun wanita. Untuk sepatunya sendiri, sepatu olahraga dan juga casual. Selain sepatu dan sandal, di Adidas Mall Bumi Kedaton juga menjual produk lainnya, seperti pakaian olahraga maupun casual, tas, topi, dan juga tumbler. Membeli produk di Adidas Mall Bumi Kedaton tidak akan rugi, sebab produknya berkualitas, awet, dan sering diberikan promo menarik. Selain itu, Adidas Mall Bumi Kedaton juga memberikan kemudahan untuk para pelanggannya dalam membeli produk. Kemudahan itu yakni pelanggan bisa membeli produk langsung di toko. Adidas Mall Bumi Kedaton buka setiap hari pada pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam mengikuti jam buka Mall Bumi Kedaton. Pelanggan juga bisa membeli secara online di nomor WhatsApp 0855 9000 337. Pelanggan yang membeli online bisa menentukan bagaimana pengiriman produknya, misalnya melalui aplikasi GoSend atau aplikasi lainnya. Meskipun membeli online, pelanggan tetap bisa mendapatkan promo jika Adidas Mall Bumi Kedaton sedang memberlakukan promo. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.